Ibu Vi, selamat siang Ibu Vi. Selamat siang Ibu Susan. Ya, bagaimana kabar Ibu Vi hari ini? Baik-baik saja Ibu Susan, sehat walafiat. Ya, demikian biasa saya punya harapan untuk Ibu dan pasti Ibu sudah pulang sekolah kan Ibu kan? Sudah Ibu Susan. Iya. Ibu Vi, kemarin Ibu Vi sempat chat saya ya Ibu Vi. Iya Ibu Susan. Apakah ada hal yang ingin Ibu Vi bicarakan dengan saya? Iya Ibu Susan, kemarin saya chat Ibu, cuma karena mungkin Ibu tidak aktif, jadi saya sampaikan saja Ibu bahwa saya ini mengalami masalah Ibu terkait dengan salah satu siswa Ibu, yang mana siswa tersebut itu sudah kurang lebih 2 bulan tidak hadir di sekolah Ibu. Oh, ada siswa, Ibu bermasalah dengan siswa yang sudah kurang lebih 2 bulan tidak masuk di sekolah ya Ibu Vi ya. Ya, Ibu Vi, em, waktu Ibu Vi chat saya, iya Ibu. eh, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita berdua di hari ini terkait dengan keberadaan siswa Ibu yang sudah kurang lebih 2 bulan tidak masuk sekolah, Bu? Boleh saya tahu? Yang saya harapkan semoga dari percakapan ini Ibu Susan, mungkin siswa itu bisa hadir kembali Ibu menjalankan tugasnya sebagai pelajar untuk mengikuti pendidikan di sekolah Ibu seperti biasa. Iya, Ibu Vi. Jadi Ibu punya harapan supaya siswa itu dia bisa kembali ke sekolah, bersekolah, belajar bersama dengan teman-temannya seperti biasa ya Ibu Vi ya? Ya Ibu Susan. Iya. Kalau begitu, boleh saya tahu Bu, apa yang telah Ibu lakukan selama ini agar si anak dapat hadir kembali di sekolah dan belajar bersama dengan teman-temannya? Apa yang telah Ibu Vi lakukan? Ya Ibu Susan, setelah dicek kembali absen siswa tersebut sebagai wali kelas, saya buat pertama yaitu panggilan orang tua Ibu. Iya, Setelah memanggil orang tua, saya berkomunikasi dengan orang tua, menanyakan apakah ibu tahu anak ibu bersekolah atau tidak. Ataukah juga saya pernah tanyakan kepada orang tua, ibu, kenapa anak ibu sudah kurang lebih 2 bulan tidak hadir di sekolah? Apakah ada sakit ataukah ada izin kemana? Tidak ada pemberitahuan dari orang tua kepada pihak sekolah. Ternyata orang tua sampaikan bahwa anak tersebut pergi ke sekolah dan hasilnya ternyata di sekolah anak tidak sampai di sekolah. Saya baru tahu berarti bahwa selama ini yang ibu tahu anak ibu ke sekolah, tetapi kami di sekolah tidak melihat kehadiran anak ibu di sekolah. Yang pertama itu Ibu Susan, saya buat iya, panggilan orang tua Ibu Susan. iya, Setelah buat panggilan orang tua Ibu Susan, beberapa iya, hari memang anak tersebut masuk ke sekolah. Mungkin ada perhatian orang tua terhadap anak karena memang sudah panggilan orang tua, tetapi setelah beberapa hari kemudian anaknya juga tidak masuk sekolah, Ibu. mm-mm, Saya berpikir apa yang harus saya lakukan sehingga anak ini jangan lagi tidak hadir di sekolah karena ini juga mengganggu absensi daripada anak di dalam kelas Ibu. Saya buat yang kedua Ibu Susan, iya, buku komunikasi antara anak, orang tua, dan saya. Sehingga anak masuk ke sekolah, saya mengetahui dan saya tanda tangan. Anak pulang sekolah juga, orang tua tahu, orang tua tanda tangan, dan esok pagi saya buat pemeriksaan terhadap buku komunikasi. Apakah ada perhatian dari orang tua atau tidak. Kalau ada paraf dari orang tua, berarti itu ada perhatian daripada orang tua. Kalaupun tidak, itu berarti orang tua tidak perhatian komunikasi. Itu yang kedua Ibu Susan saya pakai, namun masih memenuhi kegagalan juga Ibu Susan. iya. Saya berpikir kembali langkah ketiga apa yang harus saya lakukan.
Karena selagi saya bisa mengatasi, saya mengatasi dulu Ibu Susan, baru Iya, kalau memang sudah tidak bisa, saya serahkan kepada guru bimbingan konseling. iya, Langkah ketiga yang saya lakukan adalah penjemputan anak di rumah Ibu Susan, sehingga anak tidak bisa lagi kemana-mana, karena saya sudah jemput, siap naik. Jadi saya siaga Ibu, siap antar jemput dan jaga. Dari anak pulang sekolah, saya antar juga kembali ke rumah Ibu. Pulang pergi begitu Ibu, kurang lebih 2 bulan saya lakukan untuk anak yang bersangkutan Ibu. Jadi itu ada ketiga cara yang sudah saya lakukan Ibu iya, untuk mengatasi masalah anak ini, ya. iya. Saya sangat salut dengan apa yang telah Ibu Vi lakukan. Yang penting anak itu dia bisa kembali ke sekolah, belajar dengan teman-temannya. Saya sungguh salut dengan apa yang telah Ibu Vi lakukan. Tidak semua guru bisa berbuat sama dengan Ibu. Iya, Antar jemput anak dia dari rumah, iya, kemudian Ibu sudah membuat panggilan orang tua, kemudian iya, berkomunikasi, dan iya, juga telah membuat buku komunikasi yang iya, ditandatangani oleh Ibu Vi, orang kemudian tua, si murid itu sendiri dan juga tua, uh, orang tua, orang orang tua tua wali. Ibu Susan. Luar biasa sekali Ibu apa yang telah Ibu buat. Boleh juga saya tahu Bu, kalau jemput anak ke sekolah, dari rumah ke sekolah, antar dan jemput anak dari rumah dan kembali ke rumah, itu ada jaminan anaknya sampai di sekolah. Tapi kalau dua cara yang pertama tadi Bu, panggilan orang tua dan komunikasi dengan buku komunikasi, menurut penjelasan Ibu tadi kayaknya dia belum maksimal ya Ibu Via. Belum maksimal Ibu. Iya, Iya, untuk menjamin bahwa anak itu dia akan ke sekolah ya Ibu. iya, iya Ibu Susan. Iya. Ibu Vi, saya boleh tahu juga Ibu, kalau misalnya kita skalakan nih, kita Iya buat Ibu. penilaian dari skala 1 sampai skala 10 menurut Ibu. Kehadiran anak di sekolah itu dia berada di skala berapa Bu Vi? Kalau Menurut menurut Ibu? saya Ibu, tergantung Ibu. Kalau saya jemput, berarti anak itu sudah bisa ada di angka 8 Ibu. Tapi kalau saya Hmm. tidak jemput, berarti dia ada di angka 5 Ibu. Kalau tidak dijemput angka 5. Nah, Kalau tapi kalau angka saya iya, jemput, kalau Ibu jemput dia masih bisa berada di angka 8. 8 Ibu. Kalau Karena begitu kalau iya. Lanjut Bu. artinya begini Ibu, kalau saya sibuk, tidak ada sempat, atau contoh saja misalnya kalau pagi-pagi ke sekolah hujan sehingga saya tidak bisa jemput, berarti anak sudah tidak datang ke sekolah Ibu. Tuh. Jadi kadang-kadang pernah saya jemput jam 10 pagi. Hmm. Biar terlambat Ibu, saya jemput, saya mau tahu kondisi kenapa, apakah anak ini ada di rumah atau tidak. Ternyata anak menunggu dijemput Ibu. Jadi saya jemput. Hmm. Ibu yang bersangkutan. Saya mohon maaf dari Bapak Ibu guru Piktet, izinkanlah anak saya ini untuk belajar walaupun sudah terlambat. Iya. Iya, Ibu. Sungguh menarik ya Ibu Via. Berarti sebenarnya kalau kalau kita melihat merunut dari cerita Ibu, si anak ini dia sebenarnya mau ke sekolah, tapi ada hambatannya ya Ibu ya. Iya, Ibu. Ada hambatan, Ibu. Iya. Ada hambatan yang paling besar. Kalau yang saya dengar dari Ibu punya cerita bahwa Ibu Vi jemput jam 10, ternyata si anak ini dia sudah siap. Jadi begini Ibu Susan, rentang kendali antara rumah dan Baik. sekolah itu cukup jauh Ibu Susan. Jadi kendalanya Hmm. saya lihat bahwa orang tua tidak memiliki kendaraan khusus Hmm. untuk antar jemput anak ke sekolah, sehingga dari rumah ke sekolah itu jangkauan anak itu cukup jauh Ibu, sekitar Iya. 7 sampai 8 kilometer. Baru ke depan bisa dapat jalan besar untuk naik mobil Ibu. Oh, begitu Dari Ibu ya. jalan besar ke dalam kampung itu sekitar 7 sampai 8 meter. Jadi anak Hmm. memiliki kendalanya di situ, kalau hujan anak tidak bisa jalan kaki Ibu, karena lokasi daerahnya itu rawan sekali. Hmm. Seperti Iya itu Ibu Ibu. Vi. Oh, jadi menurut Ibu Vi, uh,
keterbatasan transportasi juga Iya, yang menjadi kendala, bagi sehingga anak ini. anak itu dia tidak dapat hadir di sekolah Iya, seperti biasanya. iya, Iya, Ibu Vi. Kalau begitu sekarang kita sudah bisa mendefinisikan, mengidentifikasi yang menjadi hambatan sehingga si anak itu dia tidak dapat ke sekolah itu karena terbatas dengan transportasi. Ya, Ibu, ya? iya Ibu. Tap Tapi ada hambatan-hambatan lain juga Ibu yang oh, saya temui. iya. Selain itu hambatan apa lagi, Ibu Vi? Kurang adanya perhatian daripada orang tua Ibu Susan. Yang hambatan yang berikut Ibu, mungkin anak ini juga susah diatur, susah dibilangin sama orang Hmm. tua Ibu Susan. Jadi sudah beberapa kali dimotivasi oleh orang tua, tapi anak tersebut tidak mau dengar, Hmm. Susan. Jadi akhirnya pada saat saya buat panggilan orang tua seakan-akan lepas tangan. Saya tidak mau lagi Hmm. Ibu urus anak ini. Ibu tolong jua supaya jangan sampai anak ini dia putus sekolah. Karena orang tua punya harapan bahwa jangan sampai 3 Hmm. tahun pengorbanan orang tua ini sia-sia, Ibu. Jadi mungkin Ibu sebagai wali kelas, artinya saya saja anak tidak mau dengar, mungkin Ibu sebagai wali kelas, apa yang Ibu sampaikan buat anak saya ini mungkin lewat Ibu, anak saya bisa dengar. Jadi orang tua sudah tidak mau lagi, Ibu Susan, mengurus ini Iya. anak, dan orang tua lepas tangan, serahkan semuanya kepada saya. Mhm. Untuk mengatur ini anak, supaya kalau boleh anak ini selesai ujian tinggal beberapa bulan lagi nih, Bu Susan. Mhm. Iya, Ibu Vi. Ini masalah yang memang agak rawan ya, Ibu, ya, apalagi sudah sampai di kelas 12, tinggal 11 beberapa bulan saja sudah mengakhiri masa sekolah mereka. Sayang jika putus di tengah jalan ya, Ibu Vi, ya. itu sudah Ibu Susan, iya. Iya, padahal Ibu Vi selaku wali kelas sudah berupaya, sudah melakukan pendekatan, tetapi ternyata kendala itu juga bukan hanya datang dari orang tua, tapi memang Transportasi, si anak ya, juga dia susah diatur. Akhirnya susah diatur, membuat sehingga orang tuanya, eee, mau dan tidak mau, akhirnya melepas tangan dari si anak itu. iya Ibu Susan. Iya, kalau begitu, kalau Ibu Vi kita sampai di sini Ibu Vi, ya, menurut Ibu Vi, melihat dari kondisi anak yang memang dia sedikit susah diatur, lalu orang tua yang mau lepas tangan, menurut Ibu Vi, solusi apa yang menurut Ibu Vi bisa Ibu Vi lakukan terhadap si anak itu supaya dia kembali ke sekolah walaupun orang tua seakan-akan sudah lepas tangan dari dia, Ibu Vi? Apa kira-kira solusi yang bisa Ibu Vi lakukan? Ya Ibu, setelah melihat kondisi yang ada Ibu, saya pertama-tama berbicara buat panggilan orang tua yang kedua Ibu, Iya, karena saya melihat atau saya meninjau daripada hasil pengamatan saya selama ini terhadap siswa, saya melihat kalau anak ini dijemput berarti dia sekolah. Kalau iya, anak ini tidak dijemput berarti dia tidak sekolah. iya, Lalu yang berikut juga sedikit nakal karena susah dibilangin, tidak mau jadi anak yang penurut. Jadi yang saya lakukan Ibu, saya sampaikan kepada orang tua, kalau mau anak Ibu lulus atau selesai SMA, bolehkah anak Ibu saya ambil untuk tinggal beberapa bulan di rumah saya dulu, supaya dalam proses pemantauan. Sehingga apa yang Ibu harapkan sebagai orang tua, apa yang kami harapkan juga sebagai guru bisa tercapai. Karena kalau anak ini dia gagal, maka saya sebagai wali kelas juga saya gagal. Ibu sebagai orang tua juga pasti Ibu gagal. Jadi kalau diizinkan Ibu, saya ambil anak Ibu tinggal dengan saya beberapa waktu sampai anak ini dia selesai sekolah. Itu Ibu Susan yang langkah yang saya ambil terakhir untuk menyelamatkan anak tersebut. Ibu Vi, saya paling salut dengan Ibu Vi. Tidak semua guru bisa bertindak seperti yang telah Ibu Vi lakukan.
Terima kasih Bu Fi Iya Ibu Susan. telah memikirkan kelanjutan hidup dari anak-anak bangsa. Titipan itu kepada kita dan Ibu Fi telah melakukan yang terbaik. Bayangkan Ibu Iya, Fi telah mengambil anak itu tinggal dengan Ibu Fi supaya ini juga menjadi sarana supaya Ibu bisa memantau si anak tetap datang di sekolah, hadir di sekolah mengikuti pembelajaran setiap hari bersama dengan teman-temannya. iya Ibu. Ibu Fi ya, Ibu Fi kalau begitu ketika Ibu ingin mengambil anak itu tinggal bersama dengan Ibu di rumah, apa strategi yang Ibu Fi lakukan sebelum anak itu dia tinggal di rumah bersama dengan Ibu Fi? Yang pastinya Ibu sebelum saya mengambil anak itu tinggal dengan saya harus buat komunikasi dulu Ibu. Saya harus berbicara dulu dengan orang tuanya, saya juga harus berbicara dengan suami dan anak-anak di sini. Saya juga harus menyampaikan masalah anak ini kepada guru BP, kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru di sekolah juga tahu kondisi daripada anak ini, Ibu. Iya. Jadi ya rencana ini saya sampaikan dulu kepada suami dan anak-anak, bisakah atau tidak minta persetujuan dari keluarga untuk menerima anak ini tinggal beberapa bulan bersama saya, supaya anak ini bisa selesai dalam studinya selama ia berada di bangku SMA, Ibu Susan. Iya Ibu Fi. Ibu Fi, uh, rencana telah Ibu buat, kemudian strategi juga Ibu telah lakukan, itu berbicara dengan orang tua murid, suami, anak-anak, mengenai latar belakang anak ini. Kira-kira menurut Ibu Fi, kapan rencana Ibu untuk mengambil anak ini tinggal bersama Ibu akan Ibu lakukan? Saya sampaikan kepada suami saya beserta semua dewan guru, langsung hari itu juga Ibu, setelah disetujui oleh orang tua, saya langsung penjemputan anak di rumah sekaligus mengambil dia punya perlengkapan sekolah untuk tinggal dengan saya Ibu. Jadi sekarang anaknya sudah ada bersama-sama dengan saya kurang lebih 2 minggu Ibu. Aduh, memang luar biasa Ibu ya. Dan Ibu rencana langsung Ibu eksekusi, anaknya langsung ditarik, ditinggal, dan dia sekarang tinggal bersama-sama dengan Ibu. Iya Ibu Ibu. Fi, sekali lagi saya sangat salut dengan apa yang Ibu Fi lakukan. Saya sangat bukan hanya salut, tapi saya sedikit terharu juga dengan pengabdian Ibu, dengan pengorbanan yang Ibu lakukan kepada si anak. Karena itu saya ingin bertanya kepada Ibu, apa impian dan harapan terbesar bagi Ibu Fi untuk anak ini? Harapan saya Ibu, impian saya mudah-mudahan anak ini bisa selesai Ibu dengan baik, mungkin dengan tinggal bersama dengan saya, ada motivasi, ada pembinaan-pembinaan yang saya buat di rumah, nasihat-nasihat, sehingga anak ini mungkin sedikit demi sedikit dia bisa merubah karakter dan sifatnya Ibu, sehingga yang tadinya dia yang tadinya dia nakal mungkin sedikit demi sedikit dia bisa merubah dia punya sikap dan dia bisa berhasil sehingga apa yang dia cita-citakan itu bisa dia raih di masa depan, Susan. Ibu Fi, saya terharu sekali, Ibu Fi. Berulang kali saya bilang saya terharu dengar kisah Ibu ini. Mudah-mudahan si anak ini juga dia mengerti sungguh apa yang Ibu Fi selaku seorang guru lakukan bagi dia, dan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk belajar, untuk bersekolah demi masa depannya ya Ibu Fi ya. Iya Ibu Susan. Iya, berarti secara tidak langsung Ibu Fi, pembicaraan kita di hari ini sebenarnya telah membuahkan hasil dari permasalahan Ibu sendiri. Yang telah Ibu Iya, alami, telah Ibu ambil solusinya terlebih dahulu. iya. Kalau gitu saya ingin tanya kepada Ibu Fi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdua berbincang-bincang di saat ini?
saya rasa senang sekali Ibu Susan, saya sangat bahagia karena apa yang saya rasakan nih saya sudah bisa berbagi bersama-sama dengan Ibu Susan, sehingga mungkin Ibu Susan juga sudah bisa mengetahui kondisi dan keberadaan saya, anak saya yang mengalami masalah di sekolah, sehingga hari ini memang saya cukup bahagia sekali sudah bisa bercerita, berbagi pengalaman bersama Ibu Iya. Susan. Iya. Sama Ibu Vi, saya juga bagi saya hari ini pembicaraan kita berdua ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi saya. Apa yang terbaik yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya Ibu Ya Vi ya? Ibu. Ya Ibu Iya. Susan. Iya. Iya, berarti dengan demikian Ibu Vi, pembicaraan kita menyangkut dengan si anak sudah selesai Ibu Vi ya? Sudah Ibu, siap. Siap Ibu. Iya. Saya titip anak itu ke tangan Ibu, supaya bersama Ibu dia bisa menjadi seseorang yang berguna, bukan hanya bagi nusa dan bangsa Ibu, terlebih bagi diri sendiri dulu, baru bisa berguna bagi orang lain. Begitu Ibu Oke, Via? Bu. Ya, terima kasih Bu Via sudah mempercayakan saya sebagai tempat bertukar pikiran dengan Ibu. Mudah-mudahan Oke. lain kali ketika saya membutuhkan Ibu Vi, Ibu Vi juga bersedia mendengarkan keluhan saya. Siap Ibu Susan. Iya. Ya Ibu Makasih Ibu Vi, Susan. sama-sama Ibu Vi, selamat siang, salam hormat untuk keluarga. Ya Bu Susan. Iya.